Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP di Kabupaten Bantul. Kami berharap dengan penayangan video ini dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang akan mendaftarkan pada jenjang SMP di Kabupaten Bantul. Semoga video ini memberikan manfaat. Tapi sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, informasi dari video ini bersumber pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul nomor 86 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul tahun pelajaran 2020-2021 tertanggal 11 Mei 2020. Nah, bagaimana persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP? Yang pertama telah tamat lulus atau lulus SD, SDLB, SLB tingkat dasar atau MI atau program paket A. Yang kedua memiliki ijazah atau STTB atau surat keterangan lulus asli. Yang ketiga berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Yang keempat, calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bantul diatur sebagai berikut. Yang pertama, wajib menyerahkan surat keterangan lulus asli dan membuat surat pernyataan bermaterai 6.000. Apabila ijazah asli belum jadi. Yang kedua, melampirkan kartu keluarga atau KK atau C1 yang asli. Yang ketiga, entry data secara daring dengan menggunakan link yang disediakan oleh SMP atau secara manual di sekolah yang dituju, tapi dengan protokol pencegahan COVID-19. Nah, beberapa jenis PPDB yang diselenggarakan antara lain yang pertama, PPDB kelas khusus olahraga atau KKO. Dilaksanakan hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 22 sampai 24 Juni 2020. Waktu pukul 8 sampai pukul 13. Tes khusus dilaksanakan Kamis 25 Juni 2020 pukul 8 sampai selesai. Pengumuman dilakukan Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 8. Daftar ulang hari Jumat juga tanggal 26 Juni 2020 pukul 9 sampai 13. Nah, rangkaian seleksi dilengkapi dengan protokol pencegahan COVID-19. Calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB kelas olahraga dapat dilihat pada laman website http://score.ppdb.com. Nah, itu untuk PPDB kelas olahraga. Calon peserta didik baru sekolah kelas olahraga diatur sebagaimana persyaratan umum tadi yang sudah Ibu sebutkan di atas. Yang kedua, memiliki sertifikat piagam penghargaan di bidang olahraga paling rendah tingkat kabupaten. Yang ketiga, satuan pendidikan yang mempunyai kelas bakat istimewa olahraga, seleksi minat dan bakat diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, daftar sekolah olahraga yang ada di Kabupaten Bantul sebagai berikut. Yang pertama, SMP Negeri 3 Pleret. Yang kedua, SMP Negeri 1 Kretek. Yang ketiga, SMP Negeri 2 Kretek. Dan yang keempat, SMP Negeri 3 Imogiri. Jenis PPDB yang kedua adalah jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Keduanya dilaksanakan hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 25 sampai 27 Juni 2020 pukul 8 sampai dengan 12. Pengumuman dilaksanakan Sabtu 27 Juni 2020 pukul 13.
Daftar ulangnya Sabtu 27 Juni 2020 pukul 13 sampai dengan 15. Nah, calon peserta didik yang baru tadi sudah lolos seleksi dapat melihat pada laman website berikut ini. Pengelolaan PPDB jalur afirmasi. Calon peserta didik baru yang bisa mendaftar jalur afirmasi adalah yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan sudah tercatat di basis data terpadu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, dan daftar nama siswa tersebut sudah masuk pada server sehingga tidak perlu mencari surat keterangan karena sudah ada datanya. Yang kedua, calon peserta didik baru yang tidak lolos dapat melakukan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pada jalur zonasi. Bagaimana jalur perpindahan tugas orang tua atau wali? Caranya, calon peserta didik baru yang bisa mendaftar jalur perpindahan tugas orang tua atau wali adalah yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 3 tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB. Jadi bisa kita terima maksimal 3 tahun terakhir. Kalau lebih dari 3 tahun sudah tidak bisa kita fasilitasi. Yang kedua, calon peserta didik baru yang tidak lolos dapat melakukan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pada jalur zonasi. Calon peserta didik baru yang terbukti menggunakan surat penugasan orang tua atau wali yang palsu atau tidak asli akan dikenai sanksi dikeluarkan dari sekolah. Jenis yang ketiga adalah penerimaan peserta didik baru jalur prestasi. Pelaksanaan kegiatannya, pengajuan pendaftaran online bisa dilakukan Kamis sampai Sabtu tanggal 25 sampai 27 Juni 2020. Ini 24 jam karena secara online, yaitu pada http://bantolkap.siapppdb.com. Khusus 27 Juni 2020 hanya sampai pukul 11 karena hari terakhir. Verifikasi pendaftaran Kamis sampai Sabtu 25 sampai 27 Juni 2020 jam 8 sampai jam 12 dilakukan di salah satu pilihan sekolah. Ini juga merupakan batas akhir berkas masuk. Kemudian hasil akhir online Sabtu 27 Juni 2020 jam 13 Bapak Ibu bisa melihat pada website bantolkap.siapppdb.com. Pengumuman dilaksanakan Sabtu tanggal 27 Juni 2020 jam 13. Papan pengumuman sekolah, tempat pendaftar diterima, itu Bapak Ibu bisa menyaksikan di sana. Yang kelima, berikutnya daftar ulang atau lapor diri itu dilaksanakan Sabtu 27 Juni 2020 jam 13 sampai 15 dilakukan di sekolah pendaftar diterima. Jadi Bapak Ibu datang di sekolah yang menerima putra-putri Bapak Ibu dengan membawa bukti verifikasi. Pengelolaan PPDB jalur prestasi SMP dengan sistem RTO atau Real Time Online adalah sebagai berikut. Pertama, calon peserta didik baru dapat memilih pilihan paling banyak 2 sekolah negeri. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar di jalur prestasi adalah yang mempunyai nilai gabungan paling sedikit 250 atau rata-rata nilai setelah pembobotan 83,40 dan atau ditambah nilai prestasi akademik maupun non-akademik apabila memiliki. Yang ketiga, calon peserta didik baru hanya memiliki 1 kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran. Yang keempat, calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran di jalur prestasi
kemudian mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di jalur prestasi. Yang kelima, calon peserta didik baru yang tidak lolos di jalur prestasi dapat melakukan pengajuan, pendaftaran, dan verifikasi di jalur zonasi. Jenis PPDB yang keempat adalah zonasi. Kegiatannya berupa 1. Pengajuan pendaftaran online dilaksanakan Senin 29 Juni 2020 sampai dengan Rabu 1 Juli 2020. Ini 24 jam waktunya. Nah, bisa dilakukan dengan membuka alamat bantolkap.siapppdb.com. Khusus 1 Juli 2020 hanya sampai pukul 11. Pendaftaran dan verifikasi pendaftaran Senin 29 Juni 2020 sampai dengan Rabu 1 Juli 2020 jam 8 sampai 14. Bisa dilakukan di salah satu pilihan sekolah, termasuk waktu ini menjadi batas akhir berkas masuk. Hasil akhir online Rabu 1 Juli 2020 jam 23. Bisa melihat pada bantolkap.siapppdb.com. Pengumuman hari Kamis 2 Juli 2020 jam 8. Nah, nanti papan pengumuman bisa dilihat di sekolah pendaftar diterima. Jadi di mana diterima, di situ Bapak Ibu melihatnya. Daftar ulang atau lapor diri Kamis 2 Juli 2020 sampai dengan Jumat 3 Juli 2020 jam 8 sampai jam 15 di sekolah pendaftar diterima dengan membawa bukti verifikasi. Hari Kamis 2 Juli 2020 nanti anak-anak dengan nomor ganjil. Hari Jumat 3 Juli 2020 anak-anak dengan nomor genap. Karena kita masih menggunakan protokol COVID-19. Hari masuk sekolah yang pertama besok hari Senin 13 Juli 2020 di sekolah pendaftar diterima. Nah, informasi lebih lanjut nanti akan menyusul. Pengelolaan PPDB jalur zonasi SMP dengan sistem RTO sebagai berikut. Yang pertama, calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP negeri melalui sistem RTO dapat memilih paling banyak 2 pilihan sekolah. Yang kedua, calon peserta didik baru hanya memiliki 1 kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran. Yang ketiga, calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran kemudian mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB jalur zonasi SMP negeri dengan sistem RTO. Yang keempat, calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di sekolah yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran. Artinya ketika dalam seleksi itu kok nomornya sudah keluar atau sudah di luar kuota, maka bisa mencabut berkas pendaftaran. Bagaimana persyaratan daftar ulang peserta didik baru? Calon peserta didik baru SMP negeri maupun swasta menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut. 1. Tanda bukti verifikasi pendaftaran PPDB untuk jalur PPDB SMP negeri. Fotokopi kartu C1, kartu keluarga dan menunjukkan aslinya. Yang ketiga, fotokopi surat perpindahan tugas orang tua atau wali dan menunjukkan aslinya. Yang keempat, surat keterangan bebas narkoba atau NAPSA dari rumah sakit atau laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY. Yang kelima, calon peserta didik yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat pendaftaran ulang tidak memenuhi persyaratan di atas. Yang keenam, rangkaian pelaksanaan pendaftaran ulang tersebut juga dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Bagaimana tata cara pendaftaran?
Calon peserta didik baru SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan surat keterangan lulus asli, fotokopi kartu C1 dan KK, fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran, serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan, dan apabila tidak menyerahkan kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, bagaimana proses seleksinya? Untuk PPDB zonasi, seleksi penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi menggunakan mekanisme prioritas sebagai berikut. Pendaftar di dalam wilayah kecamatan masing-masing sebagai prioritas 1. Pendaftar dari luar wilayah kecamatan dalam satu zona sebagai prioritas 2. Pendaftar di luar zona dalam kabupaten sebagai prioritas 3. Sekolah yang berbatasan dengan kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Bantul, maka pendaftar yang berdomisili dalam radius 500 meter dimasukkan sebagai prioritas 1. Nah, daftar sekolah SMP di daerah perbatasan wilayah Kabupaten Bantul, antara lain Bapak Ibu bisa melihat pada daftar di tayangan ini. Daftar sekolah yang berbatasan dengan wilayah kecamatan lain dalam Kabupaten Bantul itu ada SMP Negeri 2 Bantul, SMP Negeri 4 Sewon, dan SMP Negeri 5 Banguntapan. Yang kedua, PPDB jalur prestasi seleksi penerimaan peserta didik baru ini menggunakan nilai gabungan paling sedikit 250 atau rata-rata nilai setelah pembobotan 83,40 dan atau ditambah nilai prestasi akademik maupun non-akademik apabila memiliki. PPDB afirmasi berupa seleksi penerimaan peserta didik baru bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tercatat di basis data terpadu dinas sosial. Nah, kita seleksinya dari sana. Yang keempat, PPDB perpindahan orang tua atau wali. Seleksi penerimaannya dibagi peserta didik berdasarkan perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan untuk anak guru atau karyawan di sekolah tersebut. Jumlah peserta didik baru. Daya tampung peserta didik baru di setiap sekolah, Bapak Ibu bisa melihat di bantulsiapppdb.com atau bisa melihat papan pengumuman di sekolah-sekolah yang akan dituju. Daya tampung peserta didik baru SMP Kabupaten Bantul tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Daya tampung jalur zonasi akan menerima 55%. Daya tampung jalur prestasi 20%, daya tampung jalur afirmasi 20%, dan daya tampung jalur perpindahan tugas orang tua atau wali 5%. Daya tampung PPDB jalur zonasi SMP dengan sistem RTO ditetapkan setelah dikurangi jumlah siswa yang diterima di kelas olahraga bagi sekolah penyelenggara kelas olahraga. Dikurangi jumlah siswa yang diterima dengan jalur inklusi jika ada. Inklusi itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dapat mendaftar di sekolah manapun yang terdekat dari rumah. Dikurangi jumlah siswa yang diterima lewat jalur prestasi juga, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali jika ada. Nah, calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul dalam daerah istimewa Yogyakarta yang mendaftar ke SMP mendapat daya tampung paling tinggi 25% dengan pembulatan ke bawah dari daya tampung Kabupaten Bantul. Apabila pada ayat 2 belum terpenuhi daya tampungnya, maka
kita bisa memberi kesempatan bagi calon peserta didik dari luar DIY, tapi paling banyak 20% dari jumlah daya tampung. Satuan Pendidikan Kriteria Sekolah Daerah Perbatasan Kabupaten Bantul tetap mengutamakan calon peserta didik Kabupaten Bantul. Sekolah di wilayah perbatasan SD dan SMP calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul mendapat kuota paling banyak 50% dari jumlah daya tampung sekolah. Nah, daftar wilayah perbatasan sudah kita sajikan pada tayangan sebelumnya. Nah, terima kasih. Semoga dapat diterima di sekolah yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, demikian tadi informasi terkait PPDB berdasarkan Juknis yang sudah diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Nah, apabila ada perubahan terhadap Juknis tersebut, maka nanti akan ada surat edaran yang menyusul, sehingga Bapak Ibu bisa selalu mengecek atau melihat kembali dalam website Bantul, dan juga bisa datang ke sekolah-sekolah yang akan dituju. Nah, demikian tadi informasi PPDB dari kami. Saya doakan semoga anak-anakku bisa diterima di sekolah-sekolah yang diharapkan. Salam sehat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.